Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi saudara. Dan pada pagi ini saya sangat senang menyampaikan satu renungan yang bertajuk bagaimanakah kita bersedia menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah menjaga kami. Dan saat ini ampuni kami agar kami layak menjadi anak Tuhan, layak menerima berkat daripada Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, saya sangat senang mendahului satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Ini adalah firman nubuatan saudara, yang berfirman, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam firman Tuhan mengatakan tadi bahwa ini adalah satu sorakan kepada mereka yang bersedia menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, perkabaran kedatangan Yesus yang kedua kali ini sudah lama digumandangkan. Namun, apa yang kita melihat, saudara, semakin lama perkabaran ini, semakin lemah iman orang-orang yang mendengarnya. Saya tidak tahu kenapa, saudara. Pada mulanya perkabaran ini digumandangkan pada waktu rasul-rasul, ini sangat luar biasa. Sehingga apabila rasul-rasul berbicara berkhotbah tentang Yesus, kedatangan Yesus, banyak orang yang datang dan bertobat, saudara. Namun pada saat ini, saudara, kita dapat melihat bahwa apabila diadakan KKR, kumpulan umum, hanya beberapa sahaja yang datang untuk baptis dan datang kepada Tuhan. Seakan-akan perkabaran ini tidak seperti rasul-rasul dahulu, saudara. Kenapa ini terjadi, saudara? Ada orang mengatakan, sudah lama saya mendengar perkabaran ini, namun Yesus belum datang lagi. Tapi ingat, saudara, setiap nubuatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya pastinya akan berlaku. Dan saya percaya kedatangan Yesus juga ini pastinya akan berlaku. Mari kita ambil satu contoh, saudara, yaitu mengenai dengan kapal Nuh. Pada mulanya Nuh mengabarkan perkabaran yang mana Tuhan akan menghapuskan dunia ini dengan air. Dan pada mulanya banyak yang percaya. Dan mereka membuat kapal Nuh itu, saudara, sehingga hampir siap. Dan akhirnya apabila sudah siap, semakin lama perkabaran Nuh tentang dunia itu dihapuskan dengan air, semakin lama semakin banyak yang tidak percaya, saudara. Sehingga akhirnya, saudara, hanya 8 orang saja yang selamat. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada kedatangan Yesus yang kedua kali ini pastinya akan terjadi dan pastinya akan berlaku. Dan kita harus imani ini, saudara. Dan sebagai umat Tuhan, umat Kristen, saya percaya kita imani perkara ini. Dan pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita lihat lagi firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 21 ayat 34 hingga 36. Mari kita buka sama-sama Alkitab, saudara. Lukas 21 ayat 34 hingga 36 berfirman, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, firman ini sangat luar biasa, sangat memberitahu kita bagaimana kita bersedia menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus ada pertobatan, datang kepada Tuhan, minta ampun dan dosa kita diampuni. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga, supaya jangan kita terjerat daripada pesta pora, keinginan dunia, keinginan kita. Namun apa yang kita harus lakukan? Firman ini mengatakan, berjaga-jagalah dan sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita pikir kehidupan kita pada saat ini. Adakah kita sudah mengambil waktu bersama dengan Tuhan? Adakah kita sudah mengambil waktu benar-benar datang kepada Tuhan, memikirkan kedatangan Yesus yang kedua kali? Pada saat ini saudara, mari kita mulai dengan hidup kita secara pribadi, datang kepada Tuhan setiap waktu, dan jangan sekali-kali lupa untuk berdoa. Setiap yang kita lakukan, kita harus berdoa. Setiap yang kita perbuat, kita harus berdoa. Tetaplah berdoa saudara, dan mari kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan kita dikalahkan dengan keinginan kita di dunia ini. Jangan kita dikalahkan untuk mencari harta dunia. Jangan kita dikalahkan untuk mencari cita-cita kita. Bahkan dahului Tuhan, saudara. Seperti yang firman Tuhan lagi dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, terima kasih atas perhatian kita dengan renungan ini. Semoga renungan ini menjadi berkat kepada kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, ajar kami bagaimana kami bersedia menunggu kedatangan Tuhan. Kuatkan iman kami, agar kami tidak kalah dengan keinginan kami. Ini Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan berdosa. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.